Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngopi spesial bersama dengan tim Sehati yang sudah sering begitu berbicara bersama kita, berdiskusi dengan kita. Nah, tema kita pada hari ini adalah langkah nyata 100 hari kerja Seto Reski. Untuk itu, hari ini di studio Tribun Timur sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Bahtiar Mada Tuang selaku juru bicara Sehati yang akan berbincang bersama kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin Pak hari ini juga digelar debat Ya, betul. Di Makassar begitu di Pilwali Makassar dan Pak Seto juga tadi kami sempat memantau mengikuti debat. Nah, seperti apa debat hari ini Pak hasilnya dari tim Alhamdulillah, Seto? hari ini kan debat terakhir ini untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Tadi alhamdulillah Pak Seto dengan Ibu Reski tampil terbaik tadi di session debat kedua ini, bahkan gagasan-gagasan beliau yang terkait dengan tema debat kedua tadi ini udah kupas tuntas tadi kan, udah memberitahu ke publik kan lewat debat kedua ini bagaimana program-program Pak Seto terkait dengan program 100 hari kerja beliau ketika insya Allah nanti Pak Andi Seto dengan Ibu jadi kota dan wali kota. Baik, artinya alhamdulillah debat hari ini lancar begitu ya lancar, Pak ya? Lancar. Baik, dan bahkan juga tadi menurut kami Seto tampil paripurna kan dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Baik, nah ini terkait 100 hari kerja begitu yang sudah digagas juga oleh tim baik itu Bapak Seto dan Ibu Reski dan juga tim Sehati sendiri. Nah mungkin apa prioritas selama 100 hari kerja ini Pak yang dapat dipaparkan kepada Tribuners? Berapa program 100 hari kerja tadi kan yang disampaikan oleh Pak Andi Seto dengan Ibu Reski kan, Ibu Wawali terkait dengan implementasi dari visi misi beliau kan, seperti tadi beliau singgung kan waktu di awal-awal debat adalah bagaimana nanti warga Makassar itu insya Allah bebas dari banjir kan, bagaimana nanti warga Makassar itu bebas dari kemacetan, nah seperti itu. Nah yang berikutnya tadi juga ada beliau menyinggung tentang bagaimana nanti warga Makassar itu tidak lagi problem. Tadi juga itu sempat beliau sampaikan pada saat debat tadi bagaimana tata kelola sampah, bahkan nanti insya Allah akan menggratiskan kepada masyarakat dalam hal nanti pemungutan sampah di rumah-rumah tangga. Nah itu tadi juga sudah sempat disinggung beliau secara komprehensif kan terkait dengan sampah. Nah yang kedua tadi juga sempat disinggung masalah pendidikan. Nah masalah pendidikan itu memang begini. Masalah pendidikan itu kan yang menjadi tanggungan pemerintah kota nantinya itu kan dari SD sampai SMP. Nah insya Allah nanti 100 hari kerja itu beliau juga akan menuntaskan itu. Jadi nanti bukan hanya uang sekolahnya yang gratis, tapi juga nanti perlengkapan sekolah mulai dari dari seragam sampai nanti tidak ada lagi pungutan-pungutan atau nanti yang dibebankan kepada siswa pada saat hari-hari nasional yang selama ini dibebankan kepada mereka. Nah yang berikutnya terkait dengan kesehatan. Nah tadi kan di diskusinya itu di debat tadi itu nyinggung juga tadi masalah tentang kesehatan. Hanya tadi subtemanya adalah mencegah stunting kan, dan mencegah stunting dan pernikahan dini kan, pernikahan dini. Nah itu tadi juga Pak Seto dengan Ibu Reski tadi itu menawarkan banyak solusi yang terukur dan insya Allah akan bisa mengantisipasi stunting dan pernikahan dini. Nah secara umum program 100 hari beliau ini insya Allah semua yang terkait dengan hajat hidup masyarakat Kota Makassar. Nah tadi juga mengatasi macet sempat beliau singgung. Bagaimana mengatasi banjir, bagaimana tata kelola sampah, bagaimana mengantisipasi bonus demografi gitu kan, yang tadi ada program ekonomi beliau sempat disinggung karena tadi kan nyinggung masalah kemiskinan kan, bagaimana beliau mendorong
nanti hilirisasi yang sustainability. Artinya hilirisasi industri yang tetap mengedepankan aspek ekologis. Nah, UMKM nanti diberdayakan, begitupun sektor-sektor informal dan lain sebagainya. Dan komprehensif insya Allah nanti ketika Pak Andi Seto dengan Ibu Wawali nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, insya Allah 100 hari kerja ini fokus mengatasi hal-hal yang terkait dengan masyarakat Kota Makassar. Saya kira gitu. Baik, ini ada beberapa program yang memang sudah dibentuk begitu ya Pak ya. Nah, terkait mungkin ini yang juga menjadi keresahan masyarakat terkait sampah mungkin di Kota Makassar. Mungkin seperti apa pengelolaan sampah baik itu dari segi iuran dan juga bagaimana mungkin pengelolaannya di tiap kompleks-kompleks rumah di Kota Makassar dari Pak Seto dan Ibu Reski sendiri seperti apa? Iya, jadi memang sampah ini kan Pak pasangan sehati ini kan insya Allah akan menuntaskan dari hulu sampai hilir kan. Nah tadi juga udah kita singgungkan tentang iuran. Nah nanti insya Allah kalau beliau jadi wali kota dan wakil itu nanti nggak ada lagi orang nanti rumah tangga dibebankan iuran yang selama ini dibebankan. Tapi itu warga atau masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Yang industri dan lain sebagainya itu tetap dikenakan pungutan sampah nanti, karena nanti akan digunakan subsidi silang untuk melakukan pembayaran operasional kepada petugas sampah dan lain sebagainya. Dan nanti itu akan ditingkatkan nanti mereka, karena mereka berjasa tuh dalam hal bagaimana mengatasi sampah, orientasinya itu kebersihan untuk di Kota Makassar. Nah, yang berikutnya masalah sampah di Kota Makassar ini kan yang krusial adalah seperti tadi kita bicara volume sampah kan, yang hasil tidak mampu ditampung oleh TPA Antang. Nah, di gagasannya Pak Seto juga itu nanti insya Allah itu akan ditata kelola nanti dengan bagus. Bahkan ada beberapa program strategisnya. Yang pertama itu ada treatment awal dari sampah. Jadi gini, jadi terkait dengan sampah ini bukan hanya persoalan iuran yang nanti digratiskan, terkait juga manajemen atau tata kelola sampah supaya nanti Kota Makassar ini memang terhindar dari hal-hal seperti itu yang terkait dengan sampah. Nah, bahkan nanti ada nilai ekonomisnya juga. Nah, seperti ini program strateginya, yaitu yang strategisnya adalah ada treatment awal dari sampah. Jadi karena selama ini memang bank sampah itu belum optimal kan, karena masih dikelola oleh Pemda. Insya Allah nanti Pak Seto nanti akan ada terobosan nanti akan melibatkan swasta supaya optimalisasi fungsi dari bank sampah ini. Yang berikutnya terkait dengan sampah ini ada penerapan sanitary landfill namanya, atau menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaannya. Jadi minimal full control it, gitu kan? Karena TPA Antang itu masih menurut tim ahli kami dia masih open dumping. Jadi makanya nanti insya Allah nanti akan berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten tetangga supaya menjadi alternatif jikalau TPA Tamanagapa tidak dapat lagi difungsikan. Nah memang insya Allah 100 hari ini grand design pengelolaan sampah itu akan nanti diimplementasikan oleh Pak Seto. Nah nanti juga pasti insya Allah ada peran serta masyarakat nih dalam pengelolaan sampah, termasuk edukasi kan, jadi edukasi kepada semua masyarakat melalui sekolah-sekolah. Nah yang berikutnya adalah penanganan mikroplastik namanya ya, yaitu kan terutama di laut yang berasal dari sampah plastik. Nah itu juga nanti akan ditata kelola. Jadi makanya insya Allah sampah ini clear dari Pak Seto, hulu hilir nanti kita benahi, mulai dari iurannya kita gratiskan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, sampai persoalan tata kelola sampah. Tata kelola sampah mulai dari sarpranya, dan sampai pada hal-hal yang nanti akan terkait dengan banyak hal lah terkait dengan manajemen atau tata kelola sampah. Dan mungkin apakah juga nanti akan memang melibatkan swasta begitu, pihak swasta dalam pengelolaan sampah ini Pak? Iya, bank sampah itu karena kan selama ini kan memang dikelola oleh Pemda. Jadi kan memang kita sempat discuss dengan beberapa tim ahli kita kan yang ahli di bidang lingkungan dan sampah. Jadi memang kan selama ini kan yang pure ini adalah pemerintah daerah atau pemerintah kota, dan nanti insya Allah makanya bank sampah ini belum optimal. Nah makanya nanti insya Allah kita akan melibatkan stakeholder khususnya private atau swasta yang nanti akan terlibat dalam pengelolaan bank sampah ini.
gitu. Baik, nah terkait juga program-program dari Pak Seto sendiri dan ini menjadi penanganan bagi masalah klasik di Kota Makassar. Salah satu Ya, masalah klasik adalah banjir dan itu juga tidak luput dari penanganan sampah sendiri, oke. Pak. Mungkin seperti apa penanganan banjir apalagi ini sudah masuk musim penghujan nanti sampai diperkirakan sampai Februari seperti apa mungkin dari tim Pak Seto dan Ibu Kiki? Iya, jadi menyangkut masalah banjir ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andi Seto kan, calon wali kota kita dan wakilnya Ibu Reski terkait dengan manajemen atau tata kelola. Nah, nanti yang pertama itu adalah untuk jangka pendek ini pada awal insya Allah pada awal pemerintahan beliau nanti itu nanti semua persoalan ini memastikan semua OPD yang berkaitan dengan bencana termasuk banjir itu harus siap melakukan evakuasi kan, pertolongan pertama bagi warga. Nah, itu dulu yang dipastikan. Kan ini kan kita udah masuk musim hujan, yang berikutnya adalah mengecek ini. Jadi dalam 100 hari kerja beliau itu nanti akan mengecek semua drainase. Jadi semua drainase di Kota Makassar dan memastikan bahwa semua drainase yang terkoneksi mulai dari pemukiman masyarakat hingga kanal-kanal itu dipastikan dulu sarana prasarana yang terkait dengan itu. Nah, nanti insya Allah akan melibatkan tim ahli hidrologi namanya kan, nanti akan membuat perencanaan bagaimana mengatasi kebanjiran, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, ya kan, pemerintah provinsi Sulsel dengan pemerintah pusat dalam menangani masalah drainase yang ada di Kota Makassar, termasuk menyediakan pompa. Nah, itu nanti insya Allah dalam 100 hari kerja Pak Seto, karena insya Allah kalau nanti tanggal 27 November pemilihan, beliau terpilih insya Allah bulan 2 dilantik awal Oktober, langsung beliau kick off tuh yang masalah program 100 hari kerja. Tadi kan sampah dan yang berikutnya adalah masalah banjir, karena kan kita sekarang udah masuk di musim hujan. Nah, itu tadi yang seperti yang saya bahasakan, dan tadi beliau juga sudah menyampaikan pada saat debat kedua tadi begitu tuntas kan, orang kan bisa nonton kan di live YouTube kan tadi KPU kan, dan bisa menyaksikan bagaimana Pak Seto memaparkan program strategisnya khususnya yang 100 hari kerja ketika beliau nanti terpilih menjadi wali kota. Insya Allah. Baik, nah ini juga masih berhubungan dengan banjir begitu Pak. Nah ini kalau banjir kan kita sulit untuk mencari air bersih begitu. Nah kalau dari Bapak Seto dan Ibu Kiki sendiri terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat seperti apa hingga hari ini Pak? Kami juga dengar memang ada program ini. Iya, jadi air bersih itu memang iya. Tapi ini kan sekarang ini Pak Seto itu gratis tuh memberikan air bersih tuh. Ada programnya beliau tuh. Sampai sekarang masih jalan. Jadi beliau memberikan air gratis kepada warga-warga. Dan menyangkut masalah krisis air bersih ini, nanti insya Allah ini juga akan menjadi tata kelola beliau, salah satu program beliau juga nanti untuk di 100 hari kerja ini. Nah, nanti akan kita memanggil nanti insya Allah nanti Pak Seto nanti akan memanggil yang terkait kan, terutama PDAM. Nah, nanti PDAM nanti ini insya Allah akan dikuatkan nanti kan, akan dibedah, akan dikaji. Nah, sebenarnya bagaimana mengatasi persoalan setiap musim kemarau gitu kan, warga sangat susah untuk mengakses air bersih. Dan juga mungkin seperti yang Adinda bilang tadi, pada saat musim hujan dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti Pak Seto juga dengan Ibu Reski, masalah air bersih ini juga akan kita tuntaskan ini. Jadi nanti insya Allah ke depan warga Makassar nggak ada lagi yang susah untuk mengakses air bersih. Dan ini juga Pak Seto udah ada programnya, program strategisnya kan, terutama nanti terkait mungkin nanti kita akan insya Allah beliau nanti akan memanggilkan PDAM nanti untuk berdiskusi kan bagaimana agar masyarakat tidak lagi bersoal dengan susahnya mengakses air bersih yang ada di Kota Makassar. Saya kira begitu. Baik, jadi artinya ini penanganannya sudah kompleks begitu ya Pak ya, baik dari sampah, kemudian banjir, kemudian apa yang akan terjadi di banjir nanti seperti misalnya masyarakat kekurangan air bersih dan lain sebagainya itu sudah diantisipasi oleh Bapak Seto dan juga Ibu Reski. Nah, permasalahan klasik selanjutnya di Kota Makassar adalah kemacetan Pak. Mungkin seperti apa mungkin dari Pak Seto dan juga Ibu Reski untuk menangani ataupun menanggulangi kemacetan ini, apakah dengan penyediaan transportasi umum kah atau peraturan lalu lintas yang seperti apakah mungkin yang disediakan nanti? Iya, jadi memang macet ini kan memang jadi problem di kota-kota besar kan dengan terus bertambahnya volume kendaraan kan. Sementara infrastruktur jalan itu kan tidak bertambah gitu kan. Karena kan kalau seumpamanya pemerintah mau menambah, otomatis akan menelan biaya yang begitu besar.
Nah, strateginya Pak Andi Seto insya Allah dengan Ibu Reski ketika jadi wali kota dan wakil wali kota, itu nanti ke depan kami akan memaksimalkan angkutan umum massal atau teman bus. Nah, teman bus nanti ini akan kita maksimalkan insya Allah dengan memaksimalkan transportasi massal ini, insya Allah ini akan mengurangi salah satu model untuk mengurangi kemacetan dan juga insya Allah nanti akan berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Nah, itu juga sebenarnya yang menjadi sekarang konsen beliau bagaimana nanti insya Allah di 100 hari kerja beliau ini macet itu akan kita atasi. Jadi memang kita mendorong agar masyarakat ini bisa memaksimalkan teman bus itu, ya kan, teman bus atau transportasi massal yang sekarang kan sebenarnya sudah jalan nih kan di pemerintah Kota Makassar saat ini. Insya Allah nanti beliau akan mengembangkan lagi. Nah, itu salah satu program beliau dan nanti juga insya Allah akan secara otomatis jikalau ini kita maksimalkan secara masif, ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, itu juga sebenarnya yang sekarang ini jadi problem kan, karena semakin bertambahnya jumlah kendaraan, impact-nya juga polusi. Nah, juga nanti ke depan, insya Allah nanti kan ketika beliau terpilih, nanti mulai dari kendaraan-kendaraan dinas, mulai dari wali kota, wakil wali kota kan, sampai camat itu nanti insya Allah akan menggunakan kendaraan listrik yang memang minim polusi, gitu kan, nah seperti itu. Nah, itu juga yang ini oleh beliau. Nah, saya kira banyak hal memang juga yang terkait itu. Mungkin juga nanti nyinggung masalah pedestrian kan. Nah, sekarang kan orang terkait bagaimana akses yang nyaman itu kan salah satu adalah trotoar dan kebersihan. Nah, trotoar ini sebenarnya di Kota Makassar ini sudah ada. Nah, contoh yang terkait dengan pedestrian itu, contoh itu di Jalan Nusantara. Nah, hanya Jalan Nusantara itu tidak dimaksimalkan. Makanya insya Allah kalau Pak Seto terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota Ibu Reski, nanti itu akan dikembalikan fungsinya. Nah, sebagai benar-benar pure trotoar untuk berjalan kaki. Nah, sekarang kan itu dipakai parking. Nah, dipakai parking. Nah, itu kenapa? Karena memang parking itu terbatas. Kan itu tadi kan semakin tingginya jumlah volume kendaraan. Nah, itu nanti semua trotoar atau pedestrian itu insya Allah itu akan ditata kelola, akan kembali difungsikan oleh Pak Seto. Yang berikutnya nanti pedestrian juga. Nah, pedestrian itu kan ini memang ada kita kan, ada. Tapi kan menurut teman saya yang ahli di bidang ahli di bidang transportasi kan, ahli juga di bidang infrastruktur terkait itu pedestrian kita di Makassar itu beda dengan di Jakarta. Nah, itu katanya terlalu licin itu kalau kita mau jalan apa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan benahi juga supaya pedestrian itu berstandarisasi kan, supaya nanti akan menimbulkan kenyamanan bagi warga Kota Makassar yang menikmati trotoar. Nah, terkait saya tadi kembali lagi ke parking. Nah, problem parking kita, nah kenapa itu banyak trotoar apa semua kan dijadikan parking, karena memang kita nggak mengantisipasi. Makanya nanti ini Pak Seto nanti itu punya program nanti mendorong juga kepada swasta untuk membangun digital parking atau parking bertingkat itu. Parking yang bertingkat-tingkat. Nah, itu salah satu nanti gagasan beliau sehingga hal-hal yang seperti ini insya Allah ini bisa diatasi dengan bagus. Nanti trotoar dan pedestrian itu akan difungsikan sebagaimana dengan fungsinya. Yang kedua, parking itu bisa lebih tertib. Nah, terutama di kawasan-kawasan bisnis itu. Kawasan-kawasan bisnis yang ada di Kota Makassar. Nah, itu yang insya Allah Pak Seto akan lakukan terkait tadi tata kelola bagaimana mengantisipasi kemacetan, ya kan? Bagaimana memaksimalkan nanti transportation massal gitu kan. Nah, bagaimana nanti insya Allah dengan adanya kebijakan itu masyarakat nyaman, otomatis akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Nah, yang berikutnya juga kan kendaraan pribadi ini kan pertumbuhannya itu semakin pesat. Nah, nanti beliau juga terkait juga itu, beliau kalau jadi wali kota nanti mulai dari wali kota sampai camat dan lain sebagainya diusahakan menggunakan kendaraan listrik semua supaya dia minim polusi. Nah, itu sebenarnya yang akan kita ini. Sorry, terkait tadi banjir ya. Banjir tadi saya nyinggung. Tadi kan kita bangun drainase dan insya Allah nanti ke depannya Pak Seto itu akan membangun ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang
eh, yang insya Allah akan dimaksimalkan semaksimal mungkin. Ya selama ini kan ada kan RTH kita, tapi kan menurut data kita itu kan masih kurang kan dibandingkan dengan layaknya sebuah kota di Makassar. Nah bahkan ada programnya beliau juga, salah satu program strategis beliau juga terkait dengan itu, nanti insya Allah perumahan-perumahan itu swasta itu nanti diwajibkan mereka untuk membuat menanam pohon dan lain sebagainya kan sebagai upaya penghijauan. Bahkan nanti akan dimaksimalkan juga rooftop itu, apa namanya, rooftop ya, rooftop nanti yang di setiap kalau semuanya mereka terbatas lahan dan lain sebagainya, itu bisa memaksimalkan membuat rooftop itu di atas untuk adanya penghijauan kan terkait itu. Nah memang itu tadi, jadi kalau RTH itu bisa dimaksimalkan dan insya Allah juga pengembang-pengembang perumahan ini bisa diatur dalam hal membuat ruang terbuka hijau di area perumahan mereka, insya Allah salah satu model juga untuk mengatasi kan semakin banyak RTH itu kan semakin bagus kan, agar bisa mengurangi seperti banjir dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah yang akan dimaksimalkan oleh Pak Seto supaya kota ini terhindar banjir, terhindar macet dan juga indah. Nah kalau indah, masyarakat juga UMKM-nya juga jalan, sustainable berkelanjutan, sektor informal juga jalan, kooperasinya juga jalan, sektor-sektor non formal juga jalan, industri juga semakin berkembang yang orientasinya akan merekrut tenaga kerja lokal nantinya yang ada di kota Makassar, sehingga akan mengurangi kemiskinan, akan mengurangi pengangguran, pendapatan mereka juga semakin bertambah. Nah ketika pendapatan mereka semakin bertambah, ya insya Allah mereka bisa menikmati, warga Makassar bisa menikmati, apalagi kan Pak Seto ini orang berobat saja gratis, cukup pakai KTP nantinya, jadi nggak perlu lagi pakai kartu-kartu BPJS dan lain sebagainya. Pokoknya datang ke rumah sakit atau puskesmas yang milik pemerintah Kota Makassar, cukup kasih KTP, insya Allah Anda akan dilayani. Dan ini kan beliau udah lakukan waktu beliau jadi bupati di Sinjai. Nah yang berikutnya pendidikan juga, pendidikan itu nanti gratis juga, gratis. Nah jadi selain siswanya digratiskan, nanti juga kurikulumnya insya Allah akan dibenahi. Sekolahnya juga akan diunggulkan. Nah jadi contoh, kalau seumpamanya sekolah-sekolah yang seperti yang ada di pulau itu, kan selama ini kan anak-anak pulau, kalau semuanya mereka mau sekolah yang bagus-bagus kan mereka harus ke Makassar kasihan. Nah nanti di sekolah itu juga nanti akan dibaguskan. SD-nya nanti dibaguskan, SMP-nya juga dibaguskan. Jadi yang dibaguskan itu mulai dari sarana prasarana, kualitas guru, sampai kurikulumnya. Supaya mereka juga nggak perlu lagi ke pulau untuk melakukan ke Makassar maksudnya untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang bagus. Nanti di pulau juga akan dibenahi oleh ketika nanti Pak Seto jadi wali kota dan wakil wali kota Makassar. Nah itu. Baik, jadi tadi terkait banyak hal begitu ya, termasuk Ya. salah satunya RTH ini atau ruang terbuka hijau ini rupanya begitu banyak dampaknya begitu, selain Ya, untuk RTH. udara, Udara, kemudian ya juga kan? daerah resapan air begitu Daerah pada resapan saat air itu kan untuk mengantisipasi banjir kan, kalau semakin banyak RTH kan semakin bagus kan teorinya kan, dan implikasinya juga seperti itu. Dan juga kota kan semakin cantik, akan semakin indah, adem. Nah itu insya Allah Pak Seto itu punya program itu bagaimana kota ini nanti RTH-nya nanti banyak. Selain memang pemerintah kota nanti akan menyediakan ruang terbuka hijau, nanti juga akan diarahkan kepada pengembang tuh, khususnya yang bangun properti untuk memaksimalkan RTH di setiap mereka membangun properti. Begitupun nanti insya Allah di rumah tangga nanti akan kan kalau semuanya rumah tangga mereka semua membangun menanam pohon ya di sekitar rumah mereka kan, kalau mereka sempit bisa ada di rooftop, insya Allah nanti yang menikmati kan mereka juga, gitu kan, mereka juga. Dan ini memang Pak Seto ini membangun Makassar ini secara inklusif, jadi akan dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di kota Makassar supaya mereka menjadi nyaman menjadi warga kota Makassar. Dan itu kan tagline-nya Pak Seto dengan Ibu Reski.
Ya. Ya, baik dan juga terkait pendidikan tadi Pak, ini kita melihat bahwa sekolah-sekolah kalau di Kota Makassar memang sudah lumayan merata begitu. Tetapi yang menjadi problem adalah ataupun juga di pulau-pulau di sekitar Kota Makassar adalah terkait SDM guru dan juga akses untuk ke sana. Mungkin ada perhatian lebih mungkin dari Pak Seto Ada untuk perhatian lebih. masyarakat yang berada di pulau itu. Iya, nanti kan itu tadi saya katakan insya Allah sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kota seperti SD dan SMP itu nanti akan dikuatkan, akan di-upgrade baik itu dari sarana prasarananya maupun kurikulumnya bahkan nanti guru-gurunya. Nah, bahkan nanti ada programnya Pak Seto ini insya Allah akan memberikan insentif yang proporsional kepada guru-guru baik itu di SD maupun di SMP. Nah, nanti supaya yang di pulau juga nanti akan merasakan itu bagaimana mereka merasakan pendidikan yang sangat layak. Dan ini memang ya harus seperti itu, dan Pak Seto dengan Ibu Reski juga itu udah memikirkan itu secara komprehensif kan seperti itu. Supaya nanti mereka nggak lagi ke Makassar kan untuk masuk ke sekolah-sekolah yang menurut orang itu unggulan. Nah, nanti pokoknya ini sarpra, sarana prasarana, kualitas guru, kurikulum, ya kan itu pokoknya sama semua. Sama semua, baik yang ada di pulau maupun yang ada di beberapa kecamatan yang ada di tengah kota. Nah, itu yang menjadi perhatian beliau. Nanti juga ada scholarship, ada beasiswa nanti, baik diberikan kepada guru, kepada masyarakat yang berprestasi kan, mau S1, S2, S3, nanti juga ke tenaga-tenaga kesehatan juga yang akan melanjutkan pendidikan-pendidikan yang terkait dengan rumpun keilmuannya mereka di kesehatan seperti itu. Nah, juga terkait pendidikan ini Pak, yang menjadi problem biasanya bagi masyarakat kelas menengah ataupun kelas ke bawah begitu adalah sekolah memang gratis tetapi fasilitas ataupun juga seragamnya. Alat-alat untuk ke sekolah baik seragam, buku dan lain sebagainya itu menjadi salah satu penghambat begitu. Makanya ketika Pak Seto terpilih langsung implementasi itu. Langsung implementasi. Pokoknya nggak ada lagi pungutan pokoknya nanti pemerintah kota nanti itu menyiapkan perlengkapan sekolah disiapkan, seragamnya juga disiapkan. Bahkan nggak ada lagi kan biasanya sekarang kan kayak tetangga saya itu kan, biasa ngeluh dia hari-hari nasional itu kan siswa disuruh pakai baju adat itu kan mereka sewa sendiri. Ini nanti nggak lagi, pokoknya nanti pemerintah kota yang siapkan semua supaya anak-anak itu bisa fokus untuk bersekolah, iya kan, untuk ngejar pendidikan mereka, untuk ngejar prestasi di tingkat SD dan di SMP. Nah, itu juga. Nah, itu memang yang menjadi fokus beliau. Pokoknya nggak ada lagi pungutan-pungutan. Semuanya gratis untuk, makanya kan program beliau itu pendidikan yang paripurna. Dan itu beliau implementasi waktu di Sinjai, waktu beliau jadi bupati. Jadi kita bisa melihat seperti apa track recordnya begitu ya. Iya, rekam jejaknya Pak Seto itu bagus banget loh. Itu bisa jadi portofolio. Dan menurut saya, kalau selama ini saya lihat informasi itu yang menurut kami itu kan hoax, nggak sesuai dengan data lah. Ya kan sekarang ada informasi katanya dulu di Sinjai gini-gini. Ini kan fakta aja. Masyarakat kan di sana bisa rasain kan, sekolahnya gratis, kesehatannya juga cukup pakai KTP gratis, pembangunannya juga berkeadilan, ya kan, pertumbuhan ekonominya bagus. Apalagi kan memang sekarang kan rata-rata pemerintahan daerah ini memang butuh transisi itu kan, dari kemarin kan COVID gitu kan, COVID ke sekarang lagi yang di endemik sekarang kan yang pasca COVID, dan pasca itu udah berhasil. Dan itu hal-hal yang beliau lakukan pada saat jadi Bupati Sinjai itu yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, dan itu yang akan diimplementasikan nanti pada saat beliau jadi wali kota. Dan itu tadi udah dikupas tuntas waktu beliau presentase tadi di acara debat kedua kan, hal-hal yang seperti pendidikan, kesehatan, banjir, macet, ya kan, apalagi tadi masalah pengentasan kemiskinan, ya kan, ada program ekonominya beliau itu yang sangat bagus sekali. Beliau akan membuat terobosan itu, akan membangun kawasan ekonomi khusus, akan membangun hilirisasi, tetapi tetap berpedoman pada prinsip sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Jadi seperti itu. Jadi itulah program-programnya Pak Seto, insya Allah nanti ketika beliau akan menjadi wali kota di 100 hari ke depan ini.
Ya. Baik, jadi kompleks begitu ya Pak ya, sudah artinya sudah ditata dan diatur Ya. apa saja yang menjadi masalah Hmm. klasik, kemudian masalah krusial yang ada di Kota Hmm. Makassar itu sudah dipetakan masing-masing oleh Hmm. Bapak Seto dan juga Ibu Reski dan Hmm. sudah dipaparkan tadi pada saat Ya, oke. debat berlangsung. Nah, terkait debat hari ini Pak, ini ada yang menarik, katanya ada Pak Rocky Gerung yang khusus didatangkan oleh Ada. pasangan Beliau, nomor ya, urut ada. 2 pada saat debat hari ini. Mungkin Ada. seperti apa, kenapa bisa Pak Rocky Gerung datang pada hari ini di Kota Iya, Makassar? Pak Rocky Gerung itu kan tokoh kita kan, tokoh nasional, salah satu ilmuwan kan, salah satu cendekia kan. Beliau kan dosen filsafat di UI dan beliau sekarang sangat terkenal kan lewat narasi-narasi beliau, otokritik beliau yang konstruktif kan, konstruktif terhadap semua segmen lah di Indonesia. Dan beliau hadir tadi, bahkan Pak Rocky Gerung itu udah hadir udah 3 hari ini. Sepertinya 3 hari dengan tadi. Bahkan beliau masuk tuh di barisan timnya Pak Seto. Karena memang beliau itu mendukung program-programnya Pak Seto, karena beliau berpendapat, Pak Rocky Gerung berpendapat bahwa programnya Pak Seto ini yang paling masuk akal dibandingkan dengan program-program yang lainnya. Yang masih akal itu adalah program ini insya Allah akan terrealisasi. Dan ini akan menyentuh sebuah problematika yang sekarang ini ada di Makassar. Karena programnya Pak Seto ini solusi terhadap semua problem yang ada di Kota Makassar yang terkait dengan hajat hidup masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dan beliau hadir, beliau berdiskusi dengan Pak Andi Seto dengan Ibu Reski dalam beberapa hari ini, kurang lebih 3 hari, beliau diskusi bagaimana mengembangkan Kota Makassar. Jadi programnya Pak Seto dengan Ibu Reski itu dipaparkan. Jadi beliau melihat efektivitas dan rasionalisasi dari program-program Pak Andi Seto dengan Ibu Wawali. Dan kesimpulannya Pak Rocky Gerung dukung banget karena programnya memang masuk akal, terukur dan memang solusi yang sekarang menjadi masalah di Kota Makassar. Jadi kedatangan Pak Rocky Gerung bukan hanya sekedar datang untuk memantau bagaimana berjalannya debat, tapi memang sudah artinya mendukung begitu ya Pak ya? Mendukung full karena programnya Pak Seto ini itu tadi masuk akal, terukur dan memang menjadi solusi dari semua masalah yang ada di Kota Makassar. Begitu deh. Iya. Baik, nah mungkin terakhir Pak sebelum kita menutup perbincangan kita pada malam hari ini, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, utamanya ini kan sudah kurang lebih 2 minggu lagi kita menghadapi Pilkada serentak 2024. Mungkin boleh disampaikan juga sekaligus menyampaikan, boleh sekalian dukungan kepada Pak Seto dan Ibu Reski. Oke. Insya Allah masyarakat Kota Makassar, saya Dr. Bahtiar, saya juru bicaranya Pak Andi Seto dan Ibu Reski. Insya Allah programnya Pak Andi Seto dan Ibu Reski ini, programnya beliau ini semua yang terkait dengan hajat hidup masyarakat Kota Makassar. Dan mulai dari beliau akan membuat program pendidikan yang paripurna. Nah nanti bukan hanya SD SMP yang gratis, dan juga semua seragam sekolah, perlengkapan sekolah, semua gratis. Nah yang berikutnya adalah kesehatan yang paripurna. Nah di program ini Pak Seto nanti semua warga Makassar yang nanti akan berobat itu semua gratis dan cukup membawa KTP. Nah yang berikutnya juga pelaku UMKM, pelaku koperasi, pelaku ekonomi kreatif, pelaku sektor informal, insya Allah ini akan didorong agar usaha-usaha mereka ini bisa sustainability, bisa berkelanjutan yang terkait dengan pendapatan mereka, usaha mereka. Nah dari segi edukasi, inkubasi, dan juga nanti akan diberikan akses modal yang akan difasilitasi oleh pemerintah Kota Makassar. Dan Pak Andi Seto juga ini insya Allah di program 100 hari beliau nanti insya Allah akan punya program dalam tidak ada lagi banjir yang menjadi problem besar kita di Kota Makassar. Nah tadi kami sudah menyampaikan dengan bagus. Yang berikutnya dari segi kemacetan. Nah beliau ini insya Allah 100 hari kerja akan membuat role model yang insya Allah akan diimplementasikan. Supaya masyarakat Kota Makassar tidak terkendala lagi dengan persoalan kemacetan. Dan ada lagi program beliau yang insya Allah akan spektakuler, itu adalah nanti beliau akan membuat lompatan dalam hal membangun ekonomi kita yang kuat dan bisa berimplikasi pada kemiskinan dengan pengangguran, dengan nanti beliau insya Allah akan membuat kawasan ekonomi khusus, kawasan industri yang nanti di situ akan mempekerjakan banyak warga-warga Kota Makassar yang nanti insya Allah ketika mereka bisa bekerja dengan bagus, otomatis akan meningkatkan pendapatan mereka, kemiskinan semakin berkurang,
dan pengangguran semakin berkurang. Insya Allah programnya Pak Seto ini terkait pembangunan Kota Makassar itu sangat inklusif, dan beliau benar-benar dengan Ibu Wawali, Ibu Reski, insya Allah akan membangun Kota Makassar ini dengan hati, tanpa ada sekat, dan program beliau, semua program-program beliau yang strategis itu, semua menyentuh hajat hidup masyarakat Kota Makassar, dan semua adalah solusi dari semua persoalan yang ada di Kota Makassar. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Baik, terima Ya. kasih Pak atas bincang-bincangnya pada Siap, malam makasih, hari makasih, ini. makasih. Kami juga menyampaikan Ya. salam untuk teman-teman sehati dan juga semangat. Ini sebentar Siap. lagi kerja keras begitu ya Pak. Insya Kalau saya Allah, bilang insya kerja Allah. roni Ya, karena dari oke. subuh sampai subuh katanya. Kalau Pak Seto Ya, tuh kalau Pak bangun Seto itu sholat subuh. Kalau Pak Seto tuh beliau tiap hari tuh, beliau Iya, tiap iya, hari tuh sholat subuh Hmm. di setiap masjid, di setiap kelurahan. Karena memang rutinitas beliau memang. Iya, Jadi baik. beliau mendengar aspirasi masyarakat itu ya lewat gerakan Di sholat masjid subuhnya ya, Pak Seto. ha-ha. Ya, di masjid-masjid setelah beliau sholat subuh, beliau datang lagi mengunjungi masyarakat, Iya. belusukan di pasar, di tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya. Itu beliau lakukan untuk mendengar langsung bagaimana keluhan warga Kota Makassar, Iya. supaya nanti ketika insya Allah terpilih wali kota langsung akan memberikan solusi. Langsung ada Seperti action itu. begitu ya Pak Langsung ya. ada action. Oke, baik. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya sore Siap. hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan baik dan mendiskusikan hal-hal Siap, yang siap. baik pula. Dan juga salam untuk teman-teman sehati, Siap, semangat baik. selalu. Siap, siap. Oke, baik. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.